Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwa Kartiwa, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan video rekaman praktik pengalaman lapangan yang dilakukan di SMP Negeri 5 Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Kabar hari ini mudah-mudahan kabarnya baik semuanya. Untuk presensinya di link WA grup kelas. Jadi jangan lupa. Terima kasih. Kita dipimpin doa dulu sama yang tadi duluan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Agar rasa nasionalis anak-anak semua bisa lebih kuat, bisa lebih tumbuh sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita belajar tentang deskripsi. Nah, dari pembelajaran terdahulu di mana kita bisa untuk menguraikan atau menceritakan kembali tentang suatu objek. Nah, kalau sekarang kita akan coba mempelajari tentang teks fantasi. Untuk pelajaran hari ini di teks fantasi, nah kita akan mempelajari seperti dasarnya tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun manfaatnya untuk pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari dari pembelajaran ini, yang pertama untuk meningkatkan daya imajinasi, memperkaya tata bahasa, dan juga untuk menambah wawasan kita. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Dari hasil mengamati tayangan tadi, adakah yang berbeda dengan cerita yang pernah kamu lihat? Nah, ada Pak, ada. Apa tuh coba Riana? Ada Pak. Dengan film Ainun dan Habibi. Oh, Kalau di cerita tadi mah ada kekuatan supranaturalnya, kekuatan yang mustahil ada di dunia nyata. yang mirip. Pernah Pak, Nah, cerita Doraemon. cerita Doraemon, apa tuh persamaannya? Sama-sama mempunyai kesaktian. Sama. Doraemon bisa mengeluarkan apapun dengan kantong ajaibnya. Betul sekali. Dari cerita tadi yang termasuk keajaibannya apa nih? Keluarnya api biru dari ekor Nataga. Oke, baik, terima kasih Neni. Itu suasananya bagaimana tadi? Suasananya menyedihkan Pak, suasana perang dan para naga mulai lengah akibat serigala-serigala itu. Pada suasana itu semuanya berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Oh, temanya apa sih? Pertempuran antara para hewan di Tanah Modo. Yang jadi pemerannya itu siapa saja nih di cerita tadi? Serigala, Nataga, Dewi Kabut. Yang tahu nggak watak tokohnya itu seperti apa? Nataga itu gagah, pantang menyerah, dan bertanggung jawab, Pak. Kalau Dewi Kabut. Baik hati Pak. Baik hati, iya, memberitahu Nataga ya. Nah, kalau serigala, gimana serigala? Jahat, pemarah, tinggi hati, atau sombong, Pak? Amanat apa nih yang ingin dilakukan oleh penulis? Ketika menghadapi masalah sesulit apapun, kita tidak boleh takut. Nah, Tidak boleh putus asa. ya? Jangan gentar dan harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Kayak anak-anak, Bapak akan coba untuk lanjutkan pembelajarannya. Kita akan coba untuk belajar bersama-sama. Apa sih cerita fantasi itu? Menurut KBBI, fiktif adalah bersifat fiksi, hanya terdapat dalam khayalan. Melansir Kedel, cerita fantasi adalah genre fiksi yang menunjukkan suatu bentuk sihir atau kekuatan supernatural. Bang, ciri umum. Tadi kan pernah kalau kamu diperbolehkan nih minta satu kekuatan, kira-kira Tommy pengen kekuatan apa nih? Kekuatan Spiderman, Pak. Mau kalau Riana apa nih kekuatannya pengennya? Triana mah mau bisa hilang Pak, kayak Hilang ya. tempat sini ke sana gitu Pak. Boleh. Biar cepet kalau mau jalan-jalan. Kalau mau, nah kamu buat aja cerita fantasi. Bisa tuh Riana, hari ini ada di
rumah, 1 menit lagi ada di Mekah gitu, bisa ya. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi. Dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan apa cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, kita lanjutkan dengan pengisian LKPD. Maka nanti anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bapak minta kamu kirim ke Bapak dan kamu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Bisa dipahami sampai situ anak-anak hebat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik anak-anak, akan coba untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Baik, selanjutnya. Bahasa, bukan bahasa formal. Penjelasannya, pada cerita fiksi, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah Bapak terima. Nah, tadi ada masukan-masukan dari temennya. Bapak akan coba ingin tahu apa sih yang bisa disimpulkan oleh anak-anak dari pelajaran hari ini. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas dan kehidupan nyata. Nah, sampai sini pembelajaran hari ini ada materi yang kira-kira sulit dipahami tidak? Insya Allah tidak ada, Pak. Yang paling dikuasai itu tentang apa? Ciri umum sih, Pak. Nah, untuk pelajaran yang akan datang, kita akan coba untuk mempelajari bagaimana cara membuat rangkuman terisi cerita teks fantasi. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan dipimpin doa. Tutup, selesai pembelajaran, doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Nanti setelah berakhir silahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Marilah berdoa mulai. Doa selesai. Isi link presensinya atau mengisi absennya di link yang sudah Bapak kirimkan ke grup WA kelas. Jadi Bapak biar punya data siapa saja yang hari ini mengikuti pembelajaran di hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalau Bapak bilang siap semangat, semuanya tangannya digoyang. Siap semangat. Lalu sodorkan. Siap semangat. Kita mempelajari apa kemarin? Ciri umum teks cerita fantasi, Pak. Unsur intrinsik teks fantasi. Baik, betul sekali. Jadi di hari ini masih tetap tentang cerita teks fantasi. Gimana cara merangkum isi teks cerita fantasi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memuatkan garis besarnya. Begitu ya anak-anak? Nah, adapun kompetensi dasar yaitu mengenai pembelajaran hari ini untuk menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar atau dibaca secara lisan, tulisan, dan atau visual. Indikator yaitu membuat rangkuman isi teks narasi berdasarkan garis besar isi narasi yang didengar atau dibaca secara lisan atau secara visual. Apa sih Pak manfaatnya? Untuk pertama untuk melatih keberanian untuk menuangkan gagasan. Di kemarin seperti Riana ingin bisa lompat sini, lompat sana, dituangkan saja. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum kita untuk
melanjutkan pembelajarannya? Nah, kita lihat bersama dulu. Bisa, Pak. Disimak dan diperhatikan, terus dibaca tentang cerita apa ini. Dari video tadi ini menyimaknya. Nah, ini Bapak tanya-tanya nih, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tadi? Arfi, Alan, dan Ardi. Amanat penulisnya kira-kira apa dari cerita tadi? Ayo Pak, kita jangan boros dengan apa yang tersedia. Kita harus jaga jika suatu saat ada yang lebih penting. Tujuan Bapak sebetulnya ingin tahu bagaimana kamu menyimpulkan garis besar dari hasil menyimak tayangan tadi, bagaimana jalan ceritanya? Coba. 3 sahabat Alan dan Arfi menemukan buku ajaib dengan judul hajat. 3 hajat. Nah, yang memberikan hidangan lezat dan bisa membawa mereka masuk ke dunia lain. Anak-anak, untuk kamu bisa membuat ringkasan atau rangkuman sebuah cerita fantasi, yang ketiga, bagian akhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Menulis rangkumannya dari video yang akan Bapak tayangkan kembali. Baik anak-anak, videonya sudah dilihat, sudah dibaca ya ceritanya. Nah, tahapan menceritakan kembali teks fantasi. Yang pertama, menentukan tokoh dan latar. Dan yang ketiga, menceritakan isi secara runtuh. Baik anak-anak, silakan nanti kamu bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Nah, di lembar kerja peserta didik, hasil pekerjaan kamu nanti kirimkan ke link Padlet yang Bapak kirimkan nanti di grup kelas. Jangan lupa dikasih nama kelompok dan siapa saja anggota kelompoknya. Meminta sekarang beberapa orang perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan. Dan teman-temannya menyadari dan menemukan manusia purba di tempat mereka. Doni kemudian melihat manusia purba tersebut di layar monitor tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. Yang terakhir, nah kita akan coba untuk mengevaluasi hasilnya. Nanti yang aplikasi di HP-nya bisa melalui Quizzes, linknya sudah Bapak kirimkan ke grup WA kelas. Dan apabila yang masih belum bisa menggunakan Quizzes karena terhambat dengan aplikasi yang belum tersemat di gawe-nya masing-masing, Bapak kirimkan soalnya secara dokumen melalui WA grup kelas 7 ini. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mulai waktunya 20 menit dari sekarang. Sudah habis deh. Baik. Nah, ini ada yang betul semua, Salsa. Peringkat 1 sampai peringkat 3-nya bisa terlihat di sini. Kita sama-sama simpulkan nih pembelajaran hari ini kira-kira. Alur lengkap terdiri dari bagian awal, tengah, dan akhir. Kegiatan hari ini Bapak nanya, coba materi bagian mana yang dianggap masih belum dipahami? Ya, Pak. Rata-rata sudah memahami ya? Kayaknya pembelajaran hari ini cukupkan di sini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, merinci struktur teks fantasi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelasnya memimpin doa untuk, atau bolehlah perwakilannya siapa? Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.